برضا الله تعالى وبشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل نية صالحة وإلى حاجاتنا وحاجاتكم بنيات الدعاء والقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Sadaqallahul azim. Hadirin para rawuh yang dimuliakan oleh Allah, ngapunten saya agak telat sebab tadi ada mertua datang sebab saya harus ngelayani riyin, kemudian saya berangkat. Ternyata sudah qomat pun boten napa-napa. Yang penting musholla Baitul Hidayah niki imamnya sudah siap sekalipun saya enggak datang. Para rawuh yang dimuliakan oleh Allah, kita akan bahas dulu di luar teks lanjutan 2 minggu yang lalu biar panjenengan tidak jenuh. Sambil sudah saya siapkan materi lanjutannya, sekarang kita bahas bagaimana mengatur shaf sebelum kula kalian jenengan melaksanakan sholat berjamaah. Jadi ini dulu sempat saya bahas tapi tidak tuntas, tidak sempurna Itu seperti apa? Shaf yang sebetulnya itu seperti apa? Nah, ini jenengan perhatikan. Shaf yang sempurna bagian dari sholat yang sempurna. Artinya kesempurnaan sholat itu ternyata ada kaitannya dengan kesempurnaan shaf barisan kula kalian jenengan. Yang pertama yang harus kita bahas adalah bagaimana caranya kula kalian jenengan posisi-posisi di saat kula kalian jenengan melaksanakan sholat berjamaah. Jadi kalau makmumnya 1, makmumnya 2, kalau misalkan makmumnya 1 kemudian ada 1 perempuan, itu seperti apa cara ngaturnya? Maka pada bagian ini kita akan bahas dengan tuntas sambil kita akan bahas bagaimana profil sebagai seorang imam. Jadi nek kula kalian jenengan menjadi imam, maka yang pertama yang harus dikaji niki shafnya dulu. Shafriyen niki harus disempurnakan. Tidak akan sempurna kula kalian jenengan jadi imam kalau shafnya itu tidak disempurnakan terlebih dahulu. Tapi niki karena berkenaan dengan pandemi, kula kalian jenengan sak niki saged nggih. Kadang-kadang masjid niku taksih pakai jarak, ada yang tidak pakai jarak. Sehingga karena musim pandemi niki saya tidak terlalu begitu protektif dengan kondisi bagaimana kondisi makmum. Tapi ini suatu saat nanti mudah-mudahan pandemi niki berakhir, kalau kalian jenengan di berbagai tempat sudah mulai normal, maka ini harus dipraktekkan kembali. Lalu seperti apa shaf yang sempurna, bagian dari sholat yang sempurna? Yang pertama niki. Niki riyen pernah saya sampaikan tapi belum tuntas. Bagaimana caranya imam di mana makmumnya cuma 1? Niki kadang-kadang kula kalian jenengan menyamakan makmum kathah kalian makmum setunggal niku barisani podo.
Padahal menurut aturan di dalam hadis niku nek kula kalian jenengan baca riwayat, baca hadis ternyata seperti ini. Coba lihat. Makmum, imam dan satu orang makmum. Seperti apa? Nah, niki sampun ternyata sudah cecer nggih. Lalu dalilnya seperti apa? Niki sing putih niki, sing putih sing imam. Pink, nggih. Sing petak dados makmum. Nah niki kula kalian jenengan harus paham. Niki saya praktekkan biar panjenengan nanti tidak bingung lagi. Biar tahu. Ketika posisi imam dengan satu jamaah, maka mestinya kakinya niki nempel ngeriki, Pak. Nempel di sebelah belakangnya. Biasanya kula kalian jenengan antara makmum kathah kalian makmum setunggal niku sami di belakangnya. Nah, pada saat kulo kalian jenengan posisi sholat dengan satu makmum seperti ini, tiba-tiba ada satu orang lagi datang, jenengan seret nih Pak, suruh ke belakang. Persoalannya, sing petak nih paham nopo boten? Lah jenengan nyeret-nyeret orang sembarangan dikeplak nih. Wow. Ngapunten Pak, saya pernah cerita kalian jenengan. Oke. Kalau bisa sholat itu saya selalu menjelaskan, kalau bisa sholat itu ojo golek-golek sikil. Senengane untung sakniki pandemi wis gak ono kak laku sing golek-golek sikil niku. Sikile dipepetno, sikile dipepetno, nyingkre dipepetno meneh. Sing golek sikil wis gak payu cak iki gara-gara pandemi. Ya napa kepada mipet wong berjarak. Tenggen kula berjarak tapi tidak begitu banyak. Rapet aslinya, cuman masih ada jarak dikit ngoten. Seketik tenggen kula. Nah, jadi kula kali jenengan kalau ditarik oleh seseorang untuk ke belakang sing petak niki jenengan manut mawon. Bisa melangkah, bisa nyeret, nggih. Bisa melangkah, bisa nyiret. Cuman yang afdol sebagian ulama mengatakan nyiret. Kalau misalkan terjadi dua langkah ke belakang, nah niki panjenengan kalau menurut Imam Syafi'i dua langkah ke belakang mundur berurutan, sebagian ulama mengatakan membatalkan. Mundur dua kali batal. Sebagian ulama. Gimana caranya agar tidak batal? Ketika panjenengan udah melangkah satu kali, meneng sih, melangkah malih. Nah, niku terhitung setunggal. Nah, ini mencolot nopo malih. Tenang salwa. Mencolot. Tapi jenengan purun. Jadi panjenengan kalau diseret niku jenengan purun. Memangke tangannya dikepati ngawur sembayang seret-seret. Niku persoalannya tidak sesederhana, Pak. Lah niki kula kalian jenengan ayo ngaji biar paham. Nah, Kun. Sambil nanti kita akan malam ini dua tema yang akan saya bahas ya. Kalau memungkinkan nanti dua tema sekaligus saya bahas. Oke. Kun, perhatikan. Niki dalilnya, Pak. Thumma ji'tu hatta kumtu an yasarin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhadha biyadi fa adarani hatta aqamani an yaminihi thumma jaa Jabbar bin Sakhrin fatawadda'a thumma jaa'a faqama an yasari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadaina jami'an fadafa'na hatta aqamana khalfahu. Dalile jenengan sikile nempel niki dalile, nek jenengan boten nempel nggih boten enten dalile, jenengan gawe-gawe dalil dhewe niku. Nah niki Pak, pelan-pelan mawon nggih.
Niki. Artinya niki. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ibnu Abdullah, beliau berkata, kemudian aku datang sehingga aku berdiri di sisi kiri Rasulullah. Sisi kiri nggih, tidak boleh sisi kanan. Tunggal. Maka beliau memegang tanganku lalu memutarku sehingga beliau menempatkanku di sisi kanannya. Jadi kalau Rasulullah berada di depan, pada saat berada di sisi kirinya, dipegang oleh Rasulullah, disuruh pindah ke sisi kanan. Niki. Kemudian Jabbar bin Sakhr datang lalu ia berwudu, datang dan berdiri di sisi kanan Rasulullah. Cecer, mantun kanan, di kanannya malih. Nah, beliau lalu memegang kedua tangan kami, lalu mendorong kita dan menempatkan kita di belakang beliau. Didorong, Pak. Soalnya gak ngerti. Boleh. Tapi ini panjenengan saat ini sembayang piyambakan dipepet gak gelem mudhun didorong. Jenengan ganti didorong pisan kok sing buri. Sembayang kok dorong-dorongan. Nah niki sing masalah, Pak. Didorong ya gak paham ya. Ngapunten nggih. Kula dados imam, tiba-tiba Dedik ngriki. Tiba-tiba Mas Hasan nempel ten sebelahe Dedik. Kula dorong nggih Dedik nek purun, nek boten purun ya napa? Sikile mawon sing didamel. Niku masalah nih. Kalau sudah panjenengan mendorong dengan menggunakan kode tangan Dedik kalian Mas Hasan niki boten purun ke belakang nggih kersanipun. Salatnya apa sah? Sah. Asalkan berada di belakang, jangan berada di depan. Kenapa? Karena bisa jadi Dedik kali Mas Hasan sering paham. Tapi kalau paham, nggak mungkin lah sambil didorong sampai pakai kuda-kuda bisa. Nggak iso didorong mau tangan kanan nih. Boten saged. Nek Kanjeng Nabi kan sami'na wa ata'na. Begitu didorong ke belakang baru posisinya persis seperti ngeten, Pak. Dua karena dua persis di belakang. Okay. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Niki ngapunten penting biar kula karo jenengan, ketika kita datang ke suatu masjid kita sudah tidak bingung dengan aturan-aturan shaf, baik shaf laki-laki maupun shaf perempuan. Kita lanjut malih, Pak. Niki. Makmum lebih dari satu orang lah. Niki kalau makmum lebih dari satu orang gampang normal urusannya. Seperti apa kalau makmum lebih dari satu orang? Normal, Pak. Nah, niki imam sing mau kan pink pakai baju pink, lanang mau pakai baju pink. Ini keliru sing damel nih. Mesti ini petak ngoten. Nah, normal, Pak. Posisinya, ngapunten pengumuman, posisinya harus sejajar. Jadi imam berada di tengah. Kula niki berbeken rasane, Pak. Kula niki dados imam, misalkan kula imam dados ngriki. Tiba-tiba ada makmum sing terisi niki tok, sing niki boten terisi. Dan niku ya napa? Niki tenggen kula. Iki lha apa sih? Ternyata orang yang datang itu memilih karena temannya. Temannya berada di sebelah kanan, melok sebelah kanan malih. Temannya sebelah kanan, melok sebelah kanan malih. Sebelah kiri kosong. Padahal mestinya harus sejajar. Pun pelan-pelan mawon. Niki sambil praktek lo nanti. Sambil praktek, sebab kalau tidak dipraktekkan boten napa-napa kula riwariwi sing penting panjenengan paham. Niki saya agak rehat sebentar untuk urusan duduk di antara dua sujud. Pun mantun materi ini, Pak, jangan khawatir. Seperti apa duduk di antara dua sujud? Insyaallah 2 minggu lagi kita akan bahas, nggih, pelan-pelan mawon. Banyak materi pun khawatir masalah sholat entek ngamik kurang golek gak bakalan habis. Nah, loh. Jadi sami sejajar persis berarti imam di sebelah. Persoalannya niki lho, Pak. Niki kali niki koncoan. Niki kali niki
boten seneng kali niki, akhirnya sing niki wonten ngeriki. Niki boten seneng kali niki, akhirnya ngeriki malih, sing ngeriki kosong, sing ngeriki penuh. Nah, ini yang jadi masalah. Napa malih ngapunten tenggen kula niku wonten tiyang sing wahing-wahing. Tenggen kula niku ada seorang yang tidak usah saya sebutkan namanya karena dia itu dulu katanya dulu itu pernah hidungnya itu kemasukan jagung. Begitu kemasukan jagung dioperasi malian saniki wahing-wahing bukan karena corona, karena memang dia itu pernah dioperasi hidungnya kemasukan jagung. Dioperasi, Pak. Wahing-wahing niku. Kalau orang itu sudah sholat ngapunten semua jamaah niku nying rodok nyingkri sebab berbeken, Pak. Bolak-balik wahang. Akhirnya dengan orang itu dia itu agak sedikit dihindari. Menjauh. Kadang-kadang ngeriki ini penuh ngeriki kosong, ngeriki penuh ngeriki kosong, sama saja. Pun. Jadi posisi imam tetap berada di tengah. Pun. Niki ndamel animasi kados ngeten niki wangil, Pak. Saestu niki bukan saya yang bikin. Niki yang bikin adalah mantan rektor Ubaya. Oke. Wakil rektor Ubaya. Beliau murid ngaji saya, pernah ngaji ke saya. Akhirnya saya dibikinkan seperti ini. Tapi materinya dari saya, ngaten lho, Pak. Nah, niki dalile biar kula kalian jenengan paham. Sak niki napa-napa dalil. Maklum terus Yai Mustafa Bisri nek titik dalil niku berarti ketoro ustadz kacangan nggih mboten napa-napa, Pak. Sekalipun ustadz kacangan sing ngerti dalil. Tapi nek sekelas Yai Mustafa Bisri wis gak usah dalil. Wis paham dengan dalil wis. Dan nek kula kalian jenengan potongane masih awal ngeten mboten napa-napa sedikit-sedikit dalil biar tidak terasa ngarang. Dari kiai seperti sekelas Mustafa Bisri, Kiai Haji Mustafa Bisri, mboten usah dalil pun paham, Pak. Pun hafal niku dalile. Nggih. Pun Jabir radhiyallahu an menceritakan bahwa ia pernah bermakmum pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendirian dan berdiri di sebelah kiri beliau. Jadi Jabir itu pertama kali berdiri di sebelah kiri. Nih. Saat itu Rasulullah menariknya pindah ke sebelah kanan beliau. Berarti Rasulullah memindah Jabir dari kiri menuju kanan. Dalilin apa? Fa'ahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadaina jami'an fadafa'na hatta aqamana khalfahu. Maka Rasulullah memegang tangan kami lalu mendorong tangan kami. Maka Rasulullah memegang tangan kami lalu mendorong kami sehingga kami berdiri di belakang beliau. Niki hadis riwayat Muslim, nomor pinten niki kuwatah Abu Dawud, Hakim dan Baihaqi. Komplit. Nah, karena berdua maka otomatis didorong ke belakang. Tapi kalau satu yang dari sebelah kiri dipindah ke sebelah kanan pun niki pun jelas. Berbeda nanti nggih. Lalu bagaimana makmum ibu-ibu? Nggih riyen ibu-ibu ten babnya khusus. Niki bapak-bapak riyen. Nah, makmum orang tua dan anak-anak. Niki Pak biar kula paham. Nek ten ngriki mboten napa-napa wong sing kadang-kadang sing ngadani lari-lari alit-alit. Kompak niki lari alit, Pak. Memang mestinya niki lingkungan bagus. Bagus, Pak. Kalau ada anak niku sering pikiran, sering ngadani, bagus niku. Timbangane main ke gelendang masjid itu artinya berarti dia kerasan di musola. Bagus. Jadi berikan kesempatan kepada anak-anak untuk melatih dirinya untuk menjadi muadzin, untuk menjadi ya sholawatan, mantun sholat, mantun ngadani niku. Nah, akhirnya sing bapak-bapak ono arek cilik wis gak seneng musola ngoten ta. Sakle pun wonten wakile. Nggih, boten. Jadi artinya ini lingkungan baik, nggih. Lingkungannya baik sehingga anak niku kraos wonten musala, dia diberikan kesempatan untuk melatih jadi muadzin dan melatih pikiran niku penting niku. Pun makmum orang tua dan anak-anak harus diletakkan di sebelah mana niki. Nah,
Niki kan wau, niki imam, niki makmum persis tiga-tiga, imam persis berada di tengah. Lalu anak-anak diletakkan di mana? Nah, di paapit ngeten Pak sing paling leres niki Pak. Ini kadang pun jawil-jawilan antara niki kali niki Pak. Dikempit. Cuman persoalannya ngapunten niki kalau niki dados bapake Pak, niki bapake semerap le tengah le. Lah niki sanes bapake terus yo napa sakarepe dhewe. Anak niku gak ono sing ngatur. Akhirnya apa yang terjadi? Anak kumpul anak, orang tua kumpul orang tua. Tenggen kula sering Pak rame kula niku terus imam berbeki. Sami mawon nggih. Puntalah rame tenggen kula nih, menurut kula nih ngeriki sak rame-rame ini masih terkendali. Kan kalau berbeki Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka datang terlambat, tapi mereka berkumpul ngerame ini begitu assalamualaikum warahmatullah langsung melaju Pak. Wow, niku tenggen kula saestu. Waduh, arek-arek. Biasa ngoten niku disebabkan karena anak ibu dal dhewe, wong tuwane gak gelem. Wonten apa boten enten? Oh kata. Niku jenenge cul-culan. Tapi pun lah lumayan, boten napa-napa. Ini diperingatkan tapi dengan cara yang baik. Pun diseneni kasih, nggih. Pun diseneni, pun disentai, pun diweden-wedeni. Sebab anak kecil itu harus keraos wonten musala pun kersani. Lah nek kula kalian jenengan nyenele arek alit berarti kula kalian jenengan rumangsa gak tahu dadi arek cilik. Ojo. Dia juga mau bermain kok. Nggih kersane ta lah. Nggih peringatkan dengan cara yang baik. Nggih. Cuman pada dasarnya kadang-kadang Pak yang namanya tiyang niku lak boten sami. Kados Mas Hasan tiyange sabar. Nah nek litu nih Pak, litu nih kadang-kadang cara menyampaikan niku mungkin dengan cara yang mungkin langsung saklek tes. Akhirnya anaknya tersinggung, anaknya kondo wong tuwane, suwe-suwe wong tuwane gak trimo, tak miri diparani. Aduh, insyaallah pun. Jadi caranya ngeten Pak, niki sing nih kalau terjadi seperti ini berarti antara kuning niki dengan niki coklat niki Pak, dia tahu ilmunya, akhirnya lele nang tengah le, ayo lele nang tengah le, nang kene le. Nah, sekalipun bukan orang tuanya pun. Atau dengan cara seperti ini Pak, niki cara gaya yang lain yang berbeda. Cuman rasanya yang tadi ini lebih sah ini menurut saya niki Pak. Nah, guyon ngeten niki Pak. Tapi sakit ini para orang tua anak-anak di sini. Tapi niki gelut Pak. Kuntala gelut-gelut sepak-sepakan. Kulo niku pernah Pak, boleh panjenengan menggunakan sesuatu tapi dengan cara yang tidak sakit Pak. Saya paling banter niku nih paling jengkel ngeramene Pak. Kulo sabet pakai apa? Pakai sorban. Enggak terasa Pak, tapi medeni. Jadi berikan sesuatu kepada anak. Wis daripada keramene wis mulai prak ngoten. Mboten kerawas. Jadi anak kecil pun juga tidak jangan sampai merasa kesakitan. Jangan, enggak boleh. Paling banter nggih pakai sajadah mboten napa-napa. Nggih, sing penting jangan sampai menimbulkan bekas, enggak boleh Pak saniki. Mboten angsal. Nek kula biasa pakai sorban. Sorban ngeten Pak, ya gak kerasa. Yang penting anak itu diam, mboten mau. Menimbulkan efek jerah dan tidak menimbulkan kegaduhan sehingga orang yang sholat menjadi terganggu pun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalili pundi. Nah niki benten malih bisa di belakang nek ngeten carane Pak rame ten wong tambah bebas sepak-sepakan tapi boleh. Jadi dengan menggunakan 3 cara. Tapi sing paling saya wau anak kecil berada di tengah. Niku sing paling saya.
Makanya wonten Al-Falah niku lari alit diawasi oleh guru nih disalap ten wingking dewi. Ayo sini. Oh ten Pak. Akhirnya sebelah kanan guru, sebelah kiri guru, sebelah tengah niku jejer murid-murid pun aman. Sing paling berbeken Pak kula niku wonten Pucang Pasar. Jenengan semerap masjid Pucang Pasar. Masjid ini ku di tengah-tengah pasar. Niku lho Pak. Sing wonten pasar niku lho, pasar niku. Peken niku wonten masjid. Nek boten kelintu nama masjid ini Masjid Manarul Islam. Kula dados khotib ngriku dangu. Kula niki ya Allah, khotbah Pak boten saged medal suwanten blas. Nopo kalah dengan suara arek cilik di lantai 2 buang terpak. Bisa karepe sing penting aku wis khutbah, mari khutbah mulai mari. Pun ruami Pak sampai sekarang ngapunten takmirnya dengan kepala sekolah SD yang tidak usah saya sebutkan namanya niku sampai tidak ada ujungnya. Pak, tolong Pak kalau anak kecil diletakkan di musola di masjid saya, tolong ada guru yang ngawasi Pak yang sehingga anak tidak menimbulkan rame. Enggak, tapi enggak ada ujungnya. Seakan sing khotib Pak. Atau ada salah satu petugas yang sampai naik ke atas meden-medene gawa sajadah niku Pak. Sing digebuki ngiten, sing sebelah utara, sing sebelah selatan bengok-bengok sami mawon. Aduh, gemes rasane. Boten diparingaken salat wonten masjid niku rasane kok ono masjid gak oleh disolati ora cilik rasane boten boten pas, boten sae. Diberikan kesempatan salat di situ tapi ternyata anak kecil itu tidak didampingi oleh gurunya, cul-culan Pak. Ruwangi Pak. Jadi kan eten Pucang nek boten kelintuh sampai sakniki. Winginane kula dikengken ngisi pengawasan kampung karena kebetulan juga petugasnya niku putrane Abah Sabar. Nggih sama-sama pembimbing haji kali kula, tepang sae kepanggih. Ustaz, wis suwe sampean gak ngisi pengajian, ayo ngisi pengajian nang nggonku ngoten. Ya wis, kula ngoten pun tepang sae, kula ngisi pengawasan niku. Kalau tidak salah 3 bulan yang lalu niku awal pandemi sudah mulai rasa enak pun istighosahe dilanjutkan. Nah, pun nggih kita lanjutkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Makmum laki-laki dan perempuan dados setunggal. Nggih wonten makmum jaler, nggih wonten makmum perempuan, istri. Seperti apa? Ngapunten niki. Biar kula kalian dengan paham. Niki imam nggih. Imamnya pakai baju pink keliru niki saja nih. Lanang kok pakai pink. Nggih kersani nanti kalau gantos biru ngoten. Atau merah muda. Niki tetap kaki dengan kaki posisi di belakang dengan nempel, sementara makmum perempuannya ayo, kulo kalian jenengan kados ngeten barisan nih, boten. Kulo kalian jenengan biasa kadang-kadang niki ping niki sing niki, merah muda niki dados imam, terus makmumnya di sini, kemudian ibu-ibunya atau perempuannya makmum perempuannya di belakang lagi. Biasa ngoten. Nah, ayo mulai saat niki kulo kalian jenengan barisan makmum yang betul niki biasanya seperti ini. Barisnya seperti itu. Lalu nopo dalil malih harus ada dalil tidak terkesan ngarang. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Nabi pernah sholat bersama Anas, beliau memposisikan diriku di sebelah kanan beliau, sementara ada seorang wanita yang menjadi makmum di belakang kami. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tetap nih makmum yang setunggal niku nempel dengan kaki imamnya, dengan tumitnya, bedanya cuma sedikit agak ke belakang, jangan sampai sama atau lebih menonjol ke depan, sementara ibu-ibu atau perempuan berada di belakang makmum laki-laki.
ngoten Mbak. Pun lanjut. Niki dalam skup yang agak banyak. Nah niki Pak. Niki di soft keberapa ini? Soft ketiga. Kenapa kok berada di soft ketiga? Dikhawatirkan nanti ada orang-orang yang mau gabung lagi, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri penuh, kemudian bisa duduk di soft yang kedua, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri. Makanya ibu-ibu cukup berada di soft yang ketiga. Tapi kalau memang sudah tidak ada lagi, Ustadz bolehkah di soft yang kedua? Boleh. Niki mengantisipasi EBE jamaah tambah. Jadi pinter ibu-ibu niki. Kalau tidak pakai sekat gimana? Enggak apa-apa. Yang penting posisi perempuan, posisi istri niku berada paling belakang. Tapi untuk musola Baitul Hidayah boten saged, derajat ibu-ibu lebih tinggi daripada derajat bapak-bapak. Makanya ibu-ibu ditekek nang dukur, bapak-bapak tekek nang isor. Niku bahasa guyon kula. Boleh Pak, mboten napa-napa. Yang penting posisi imam tetap di depan ibu-ibu. Bapak-bapak kalau ibu-ibu sejajar cuman atas bawah sah. Mboten napa-napa. Niki pun leres. Tidak ada yang keliru dan tidak ada yang kurang pun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Niki dalili, pokoknya semuanya serba dalil. Shallaina ana wa yatimun fi baitina khalfan nabi wa ummi ummu Sulaim khalfana. Anas radhiyallahu anhu mengabarkan, aku bersama seorang anak yatim di rumah kami pernah sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ibuku Ummu Sulaim berdiri di belakang kami. Berarti persis seperti yang tadi, ada imam di depan, di belakangnya karena ada dua laki-laki makmum normal di belakangnya. Kemudian di belakang lagi itu adalah seorang ibu-ibu, barisan sop perempuan. Makanya sop perempuan niku boleh, mau diletakkan paling belakang boleh, diletakkan di samping kanan dan di samping kiri pun juga boleh. Asalkan tidak menyamakan barisannya imam. Sofnya imam tidak boleh menonjol dari sof imam. Pun kita lanjut. Makmum laki-laki, perempuan dan anak-anak dados tunggal. Gimana caranya kalau ada makmum laki-laki, ada makmum perempuan dan ada makmum anak-anak dados tunggal? Seperti apa? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, gini ki, kados ngeten niki barisannya. Nah, perempuannya mana Ustaz? Dereng medal gitu. Nah, niki sing paling sae. Jadi tetap posisi anak-anak berada di tengah. Lho niki lho Pak, niki paling sae. Jadi posisi ibu-ibu tetap berada di belakang karena memang posisi masjidnya memanjang dari depan ke belakang. Tapi kalau misalkan masjidnya tidak memanjang dari depan ke belakang, melebarnya hanya ke samping, bisa jadi seperti ini Pak. Saya pernah jadi khotib di daerah Banyu Urip niku. Ternyata di daerah Banyu Urip itu karena banyak orang-orang yang sudah tidak fokus kerja, sudah tidak bekerja lagi, artinya dia di rumah saja, kerjanya cukup di rumah. Akhirnya Pak RT dan RW-nya memberikan kesepakatan bahwa sholat Jumat yang diadakan di masjid itu, di musola, seperti musola, ada satu musola, niku ibu-ibu derek Jumatan. Sebab ini ibu-ibu boten derek Jumatan.
jamaahnya tidak pas, tidak sampai 40 jamaah. Lucu nih gue, Pak. Kalau pernah khotib teng Banyu Urip, barisan kedua ibu-ibu, barisan pertama bapak-bapak. Hanya bapak-bapak dan ibu-ibu niku dikasih sekat memanjang gitu lho, Pak, karena musolanya memanjang kanan ke kiri. Jadi di belakang imam niku barisan bapak-bapak ada sekat lagi seperti tirai, seperti kain korden ngoten lho memanjang. Kemudian di belakangnya baru jamaah ibu. Saya tanya, lo kok tungaren wonten Jumatan sing paling kata malah ibu-ibu? Pak RW ini sanjang, Ustadz ngapunten, nek kula niku menggerakkan bapak-bapak. Kampung ngriki boten cekap sekawan dosa, Ustadz. Akhirnya kulo calling, akhirnya kulo catet, BE wonten ibu-ibu yang mau berkenan untuk melaksanakan sholat Jumat, kami fasilitasi. Terus Pak RW ini, nggih saya Pak RW, saya ngeten pinter cerdas panjenengan. Langge Ustadz, wong bapak-bapak kata sing nyambut damel ya Ustadz. Dan ini lak dinten Jumat Ustadz. Terus jenengan untuk mengantisipasi biar jumlahnya 40 dan siap sebagai syarat mutlak mengadakan Jumatan, akhirnya ibu-ibu digenggen Jumatan. Lebih banyak ibu-ibu timbangannya bapak-bapak. Akhirnya kok Ustadz tahu loh kalau naik mimbar nggih ketinggal. Ibu-ibu ketinggal, bapak-bapak ketinggal. Tapi kalau nggih sanjang Bu, niki Jumatan nggih pun ngobrol. Jenengan nih ngobrol pada saat saya naik mimbar, Jumatnya sia-sia. Ibu-ibu sanjang paham Ustadz, makanya kula boten bisik-bisik, kula ngintil mawon ngempet Ustadz, ngempet. Niku. Ten Banyu Urip. Saestu kula pernah satu kali ngisi di situ. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi niki barisan yang soft yang paling bagus. Karena tertata. Dan anak kecil ditempatkan ke porsinya. Atau seperti ini. Boleh. Nah, hanya saja kalau softnya barisannya seperti ini, niki rawan Pak. Rawan nopo antara adik-adik niki sing istri kalian adik sing jaler niki mesti ngobrol Pak, mesti ngobrol niki tolak-tole Pak, niki mesti tolak-tole niki. Tapi kersani sing punten yang penting tidak ngerameni, boten napa-napa. Nggih. Karena anak kecil pun juga butuh hiburan, mungkin masjidnya niku menjadi hiburan dengan teman-temannya yang lain. Pun lanjut. Nah, bisa seperti ini, makmum laki-laki di depan, makmum ibu-ibu di belakang. Pun anak-anak cukup di belakang. Sekiranya ada makmum anak-anak bisa dimasukkan di depan, bisa dimasukkan di depan nggih. Ini gimana? Oh, sangat sering niki sering. Niki nggih. Nah, niki kan kata ingat itu. Jadi ini yang tadi. Kalau seperti ini rentan untuk rame, Pak. Ini rentan rame. Kemudian kita langsung masuk. Nah, bisa dengan cara seperti ini, anak-anak ditaruh di belakang. Tapi cara seperti ini, rentan anak-anak ini menjadi ramai. Pun imam dan satu makmum perempuan. Nah, bagaimana misalkan binjing-binjing dedek niki gak ada istri, Pak. Masa nganggur terus? Binjing-binjing dedek niki gak ada istri, dados imam. Nah, terus istri ini niku diletakkan nih kan nempel, nggih batal. Terus gimana kalau misalkan imam dan makmum yang satu laki-laki, yang satu perempuan? Nah, niki sami-sami perempuannya sami, nggih.
gandeng tanpa harus melengketkan, pokoke gandeng. Sing dados imam sing pundi? Sing ungu nggih. Ungu terus sing ijem niki boten makmum. Gandeng kados ngoten. Kalau misalkan itu adalah makmum perempuan, tapi kalau makmum laki-laki, mohon maaf, perempuan ada di belakang lurus. Jadi suami istri, suami jadi imam, istri jadi makmum, ojo diwali. Kok bojone sing kon dadi imam panjenengan dados makmum. Nopo sebab bacaan Qur'annya lebih bagus. Bacaannya istrinya. Jangan, apapun alasannya, wanita tidak boleh mengimami laki-laki. Pun. Kemudian imam dan 2 makmum perempuan. Ada imam perempuan, kemudian makmumnya juga 2 perempuan. Terus pun di Ustaz ngeten niki. Niki barisannya kalau ada 2 makmum dan niki lah sami mawon Pak. Boleh berjejeran, boleh juga mundur ke belakang sebagaimana makmum laki-laki. Cuman makmum laki-laki tidak boleh mempraktekkan persis seperti makmum perempuan gandengan kados ngeten. Boten saged. Tidak boleh. Aturannya seperti itu. Sampun. Niki. Imam dan makmum lebih dari 2 shaf. Niki tadi kathah. Ya. Imam dan makmum saking kathahe makmumi sampai lebih dari 2 shaf. Seandainya jagir lapangan niki sedoyo saged sembahyang wonten musala Baitul Hidayah boten muat Pak. Nggih napa nggih? Nggih boten muat. Boten muat. Atau seandainya sepalih mawon penuh Pak. Penuh saestu. Pun seperti apa imam dan makmum lebih dari 2 shaf? Ini dia bentuknya seperti apa. Nah, kalau sudah lebih dari 2 shaf, maka sing ungu tetap jadi imam, dipepet kados ngoten niku nggih boleh. Nah, ngoten. Tanpa harus mendorong perempuan sebelah kanan dan kiri untuk mundur ke belakang baris. Untuk perempuan boleh. Niki sing terus makmum. Nah nek kula kalian jenengan gak ngerti, ilmune dikira niki boten salat jamaah, Pak. Lah sembahyang kok jejer baris kaya ngono, ya wis tak enteni ae, tengok-tengok ternyata sudah selesai salatnya. Kula kalian jenengan sing rugi. Terus barisan anak-anak ada di mana ya? Tadi sudah selesai nggih barisan anak-anak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Hujairah binti Husain, dia mengatakan Ummu Salamah, ummatana Ummu Salamah fi salatil asri fa aqamat bainana. Ummu Salamah pernah mengimami kami para wanita. Jadi Ummu Salamah niku istri Rasul, juga pernah mengimami makmum para wanita. Seperti apa makmum para wanita? Ketika Ummu Salamah niki menjadi imam, bentuknya seperti apa? Niki ketika sholat asar dan beliau berdiri di tengah-tengah kami, berarti nih ibu-ibu niku angsal, beja barisan niku lurus, tapi nih bapak-bapak boten angsal. Ibu-ibu angsal lurus, soalnya gak ono ibu bapak-bapak boten enten. Khusus untuk ibu-ibu
Sementara yang jadi imam cukup di tengah. Oke, cukup di tengah, sebelah kanan dan sebelah kirinya niku makmum yang berbaris secara napa? Ya berbaris dengan rapi, persis dengan posisinya imam. Nah, ini menurut hadis niki, maka itu diperbolehkan. Pun biar kalau kalian jangan paham bahwa tidak semuanya imam harus maju ke depan. Ya kalau misalkan makmumnya laki-laki, tapi kalau makmumnya perempuan tetap di tengah nih, di tengah. Dicontohkan Aisyah dan Ummu Salamah dari Rabah Al-Hanafiyah. Ia berkata, anna Aisyata ammat hunna wa qamat bainahunna fi salatin maktubatin. Ini bukan maktubatin nih. Sesungguhnya Aisyah mengimami mereka dan berdiri di tengah-tengah mereka dalam satu sholat wajib. Hadis riwayat Abdul Razak, Daruqutni, Baihaqi, dihukumi penulis sahih fikih sunnah hadis sahih liwairihi. Dan ini sampai dikatakan bahwa niku dalil kuat nih. Pun pelan-pelan mawon, sing penting panjenengan paham. Kemudian, boten nenten, Pak. Niku berarti terakhir nggih. Jadi bedanya makmum laki-laki dengan makmum perempuan poro derek. Nek makmum laki-laki tetap posisinya tetap harus menonjol ke depan. Makmum perempuan boten angsal. Boleh berdiri ke depan. Saya mengatakan bukan tidak boleh, boleh. Kalau makmum perempuan di mana di belakangnya banyak makmum, kemudian dia seperti makmum laki-laki yang disuruh ke belakang, boleh. Cuman baris lurus juga boleh, ke belakang juga boleh. Tapi kalau makmum laki-laki tidak boleh baris secara bersejajar, maka kalau lebih dari satu harus ke belakang. Posisi imam persis di tengah-tengah makmum. Bedanya cuma niku. Maka, dan yang paling penting dalam hal ini kulo kalian jenengan niki sekedap mali tahun 2022. Cepet Pak. Rasanya waktu niku berputar secepat mungkin. Baru kemarin rasanya tahun 2021, sekarang kita sudah menginjak tahun 2022. Sebentar lagi. Cepat. Maka dari itu pesan saya, tentunya kalau kalian jenengan kepengen sholatnya menjadi sholat yang luar biasa, sholatnya menjadi sholat yang diterima oleh Allah, ayo perbaiki sholat yang kurang baik. Dan yang sudah baik, ayo dipertahankan biar bisa menjadikan kulo kalian jenengan amal solehnya semakin bertambah. Dan kalau amal soleh bertambah, insya Allah iman dan Islamnya pun juga ikut bertambah. Ngoten lho Pak. Pun nggih, saya tambahkan kok niki sudah tinggal kurang 5 menit lagi, kurang sedikit. Masalah imam, bagaimana imam nanti, ayo insya Allah minggu depan akan saya 2 minggu lagi akan saya jelaskan kepada panjenengan. Nah, niki boten enten anis ini ternyata niki. Tidak ada isinya pun kersane pun. Nah, ayo bagi panjenengan yang mungkin kerso untuk bertanya niki insya Allah, ini insya Allah 2 minggu lagi kita akan bahas bagaimana profil menjadi imam. Cuman saya kepengen Pak, kulo niku kepengen kulo fotokopi akeh. Saya fotokopikan. Saya punya urutan ayat-ayat yang ketika panjenengan dados imam, ayat niku nyambung Pak. Walaupun beda surat, panjenengan baca Quran surah Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat 10.
maka rokaat yang kedua panjenengan baca ayat yang sekiranya nyambung dengan rokaat yang pertama sekalipun beda surat. Satu surat Al-Baqarah, yang rokaat kedua baca Quran surah Ali Imran atau An-Nahl atau surat apa saja. Yang penting makna yang terkandung dalam surat niku nyambung. Nah niki Pak, imam profesional Pak. Saya mensurvei niki Pak, meneliti Pak, mulai dari Masjid Al-Falah sampai Masjid Agung. Panjenengan menawi sholat wonten Masjid Al-Falah dan Masjid Agung, tidak pernah imam niku ngimami bacaannya tidak nyambung, pasti nyambung Pak. Artinya makna yang terkandung di dalamnya niku nyambung, sehingga nek kula kalian jenengan ngerti bahasa Arab, diharapkan kula kalian jenengan dengan dibacakannya Al-Qur'an oleh imam, kula kalian jenengan salatnya semakin khusyuk, hatinya semakin bergetar, hatinya semakin halus, dan ada perbaikan demi perbaikan agar kula kalian jenengan salatnya menjadi lebih baik. Sepanjang tahun menjadi baik, bahkan lebih baik. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Minggu kurang sudah sebentar lagi sudah Isya. Maka untuk menunggu datangnya adzan Isya berkumandang, alangkah baiknya ayo kita adakan tanya jawab. Barangkali ibu-ibu wonten sing ingin ditanyakan seputar sholat, seputar adzan, seputar pikiran dan lain sebagainya, monggo dipersilahkan. Nggih, monggo, Pak. Nggih. Nggih. Mestinya, nggih, leres. Mestinya, nggih, aturannya. Jadi tidak boleh makmum serta merta karena makmumnya satu niku ada di belakang. Yes, seneng buri kok lah teko maneh ngoten lah. Mestinya ngapun dan tetap berada di sini. Perkara mangke imamnya ngeriki, makmumnya di sini. Perkara nanti ada makmum lagi, panjenengan sudah secara otomatis ke belakang. Boleh berdiri dulu, berhenti, boleh langsung. Atau kalau hanya 2 kali, jenengan boleh langsung boten napa-napa 1, 2, ampun. Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak boleh melangkah berturut-turut dengan 3 langkah, itu bisa membatalkan sholat. Maka caranya untuk mengantisipasi biar panjenengan tidak terkesan 3 kali langkah, panjenengan begitu melangkah 1 kali diam dulu, melangkah lagi, niki terhitung 1 kali nih. Oke. Sebab kalau gini panjenengan lihat 1, 2, 3, 4, batal. Maka sebagian ulama mengatakan boleh panjenengan berhenti sejenak, 2, terhitung 2. Niki terhitung 1 malih karena panjenengan berhenti sejenak. Jangan berurutan yang menyebabkan panjenengan melakukan pergerakan lebih dari 2 kali. Kalau 3 kali pun batal. Sebagian ulama bahkan walaupun juga ada boleh langsung dengan melangkah 4 kali, itu terhitung 2 kali. Jadi walaupun kaki niku 2 kali, jangan terhitung 1 kali. Ada yang mengatakan, nggih. Nggih, wonten dalile, Pak. Wonten dalile. Tapi niki cukup mangke kula setting, kula masukkan ke dalam laptop. Mudah-mudahan niki saran panjenengan ini nanti akan saya berikan. Di setiap ada seorang makmum yang ingin bermakmum kepada seorang kemudian menjawil, ngoten nah. Nanti akan saya berikan, saya masukkan ke laptop, nanti kita akan tayangkan 2 minggu yang akan datang. Karena niki kalau saya bahas nanti lebih agak panjang, okay? Terima kasih banget. Niki kan yang saya inginkan ngeten Pak, ada komunikasi sehingga kula kalian jenengan saya tinggal mencarikan materinya, kemudian kita padukan dengan kitab. Jangan khawatir niki isine kitab, okay? Baik takrib, baik safinah, sulam dan lain sebagainya.
seputar ke kitab-kitab fikih tetap kita masukkan ke sini sehingga panjenengan tinggal ngeresaakan, tinggal mempelajari dan tinggal mempraktekkan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat yang menjadikan kula kalian jenengan sholatnya menjadi lebih sempurna. Dan harapan kita bersama mudah-mudahan tahun 2022 nanti menjadikan sholat kula kalian jenengan lebih bagus, lebih khusyuk, lebih ikhlas, lebih istiqomah sholat wonten mushola Baitul Hidayah. Siapa malih Pak, sinten malih yang akan meramaikan nih, bukan kula kalian jenengan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.